Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 17. Kali ini kita mengambil ayat yang sama seperti yang kemarin dalam perikop terakhir, yaitu 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-murid tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepada, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ikan ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagi kamu juga." Sebagai orang Yahudi yang setia, Yesus pun memberi teladan dalam membayar pajak untuk bait Allah. Kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan sejak zaman Musa dalam Keluaran 30 ayat 13 guna pembekalan rumah Tuhan. Analogi kewajiban orang asing membayar pajak bagi pemerintah Roma dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa anak Allah seharusnya tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah. Demikian pula Petrus. Namun Yesus mengajarkan sekaligus memberi teladan bagaimanapun ia tetap melakukan kewajiban ini. Tetapi setiap orang Yahudi harus membayar pajak 2 dirham atau setengah shikal per orang. Tapi mata uang yang beredar adalah 4 dirham atau 1 shikal. Maka mereka harus membayar 4 dirham untuk 2 orang. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan dan membuka mulut ikan pertama kali ditangkapnya. Maka ia akan menemukan mata uang 4 dirham atau 1 shikal di dalam mulutnya. Dengan uang itu Yesus dan Petrus membayar pajak. Yesus memperoleh uang bagi dirinya untuk membayar bea itu dari mulut seekor ikan yang di dalamnya. Hal ini menunjukkan kesederhanaan Yesus, kemiskinannya Yesus. Ia tidak memiliki setengah shikal pun dari kantong bajunya atau celananya untuk membayar pajak. Sekalipun ia telah menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Ini menunjukkan dia mengadakan penyembuhan secara cuma-cuma, tidak menarik uang ataupun persembahan. Oleh karena kita, dia yang kaya rela menjadi miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia yang kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Untuk biaya hidup sehari-hari, Yesus mengandalkan pemberian orang lain. Dalam Lukas 8 ayat 3, ada begitu banyak perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Dan untuk biaya-biaya khusus, ia perlu mengadakan mujizat-mujizat, seperti membayar pajak dengan mengambil uang dari mulut ikan, seperti memberi makan 5.000 orang bukan dari kantong pribadinya, seperti memberi makan 4.000 orang bukan dari uang kas yang dimilikinya. Bahkan untuk pergi menuju kota Yerusalem, dia memakai keledai orang lain. Untuk membayar pajak, Yesus tidak memerintah Yudas untuk membayar bea ini dari uang di dalam tas yang dibawanya. Uang itu untuk penghidupan sehari-hari. Ia tidak akan memberikan perintah untuk menggunakan uang demi kepentingan pribadinya, karena uang itu sudah dikhususkan untuk kepentingan bersama. Hidupnya hanya untuk mengutamakan orang lain. Dia belajar untuk cukup bagi diri sendiri, tapi limpah bagi orang lain. Hidup sederhana agar bisa memberkati banyak orang. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang kuat rela jadi lemah supaya kita yang lemah jadi kuat. Dia yang diberkati rela terkutuk supaya kita yang dikutuk boleh diberkati. Saya belajar dari hidupan Yesus yang
sederhana agar orang lain bisa diberkati lewat kesederhanaannya. Di mana soal makanan, saya ini suka makan paha ayam, sedangkan istri saya suka makan dada ayam. Waktu kami menikah saling melengkapi, cocok. Beli separuh ayam, saya makan pahanya, dia makan dada. Karena bagi saya makan dada agak seret, agak terlalu susah dikunyah atau ditelan. Namun ketika saya punya anak, kembar putri, yang pertama dan anak ketiga, mereka semua tiga-tiga suka makan paha ayam. Jadi kalau beli 1 ekor, berarti kan pahanya pun cuman ada 2. Yang saya lakukan, saya belajar untuk makan dada ayam, di mana supaya anak-anak bisa mendapatkan yang mereka suka. Soal makan, saya belajar untuk bisa mendahulukan orang lain. Termasuk ketika kami bikin acara pesta makan, saya belajar untuk utamakan orang lain, bisa kenyang, dapat yang terbaik. Baru nanti yang terakhir kami nikmati. Bahkan kalau ada acara-acara pesta kawin dan sebagainya, biasanya kalau udah habis doa makan, banyak orang menyerbu makanannya. Tapi saya utamakan dulu untuk bisa menyapa atau beri salam kepada sang mempelai yang bahagia hari itu. Kadang-kadang memang kami dapat sisa-sisa, tapi tidak apa-apa. Yang penting orang lain lebih didahulukan. Kami belajar juga ketika ada teman ulang tahun, orang ulang tahun, untuk kami beri hadiah yang terbaik yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Bukan memberikan hadiah sekedar asal-asalan, kami bisa beri hanya cuma sebagai tanda kasih, tapi diutamakan apa yang mereka perlukan. Kami juga belajar ketika dapat income, untuk potong 40% income kami sampai 50% income kami, supaya kami bisa berbagi kepada orang lain yang memberi makan. Staf kami memberi berkat buat mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang susah, bahkan membantu keperluan-keperluan orang lain dan sebagainya. Tapi yang menarik, kami sampai hari ini, kami gak pernah ngalamin namanya hidup berkekurangan. Kami selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya juga belajar ada seorang kaya atau konglomerat di dunia ini bernama Warren Buffett. Dia dengan punya pendapatan yang cukup besar, tapi dia memberi 53% income-nya kepada orang yang membutuhkan. Dan kemudian seorang reporter datang dan berkata kepada Warren, "Kamu ini king of invitation. Kamu ada rajanya investasi. Kenapa kamu memberikan 50% income kamu kepada orang yang susah? Sedangkan kamu bisa memberi saja 10%, 20%, dan kamu bisa kelola uang itu untuk diinvestasikan. Kamu ini punya perusahaan properti, tapi kamu sendiri tinggal di rumah yang sudah dihuni 50 tahun dengan 3 kamar tanpa pagar. Kamu punya perusahaan mobil, tapi kamu sendiri pakai mobil yang sudah 10 tahun tanpa supir lagi kamu bawa kemana-mana. Kamu bisa beli pesawat terbang, tapi kemana-mana kamu pakai economy class. Kenapa, Warren? Kamu hidup sederhana, kamu bagi banyak orang berkat." Warren Buffett berkata, dengan hidup saya sederhana, saya bisa membuat dunia ini become a better place. Bisa membuat ini bisa mengurangi penderitaan. Wah, luar biasa sekali. Dan akibatnya adalah Warren Buffett tidak pernah miskin, tetap makin diberkati. Seperti Bill Gates memberi 90% income-nya dengan hidup sederhana, tapi toh sampai hari ini dia tetap jadi orang kaya. Lihat Yesus yang kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi kemudian setelah dia bangkit, dia kaya lagi. Yesus yang sehat, rela sakit supaya kita yang sakit jadi sehat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Begitu dia bangkit, dia sehat kembali. Dia yang kuat, rela jadi lemah supaya kita yang lemah jadi kuat. Dan kemudian apa itu? Dia kuat kembali. Dia yang diberkati, rela dikutuk supaya kita yang dikutuk diberkati. Kemudian endingnya apa? Dia diberkati lagi. Dia yang tinggi, rela merendahkan diri supaya kita yang rendah ditinggikan. Akibatnya begitu dia naik ke surga, dia ditinggikan lagi. Nama dia segala nama, Tuhan dia segala Tuhan. Dia pemenang, rela kalah supaya kita yang kalah jadi pemenang.
Tapi begitu dia bangkit, dia jadi lagi pemenang. Luar biasa. Dengan kita sederhana, dengan kita mendahulukan orang lain diberkati, dan kemudian kita pun ikut diberkati. Jadi keuntungan double portion. Sehingga akibatnya kita bisa melihat lewat kehidupan kita yang sederhana seperti Yesus, kita bisa melihat mujizat-mujizat terjadi, seperti ada uang di mulut ikan, seperti ada hujan pelipat gandaan, seperti ada mujizat-mujizat yang kita gak pernah pikirkan, berkat tak terduga-duga datang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk hidup seperti Yesus, yang tidak foya-foya, hidup sederhana untuk melihat mujizatnya datang dalam hidup kita. Live a better life. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.